Halo rekan-rekan semua, kalian tahu nggak sih kalau tenaga honorer pada setiap instansi pemerintah akan dihapus pada akhir tahun 2023 mendatang? Nantinya, status pegawai pemerintah hanya akan ada dua, yaitu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB, Cahyo Kumolo mengeluarkan peraturan terkait penghapusan tenaga honorer yang tertuang dalam peraturan pemerintah bernomor B-SM-M.02.03/2022. Keputusan pemerintah untuk menghapuskan tenaga honorer pada tahun 2023 mengakibatkan timbulnya pro dan kontra di masyarakat, terutama di kalangan honorer itu sendiri. Banyak honorer yang tidak setuju atas keputusan pemerintah tersebut karena dianggap tidak memiliki alasan yang cukup jelas. Bahkan tidak sedikit pakar politik yang meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut karena dikhawatirkan dapat meningkatkan kian bertambahnya jumlah pengangguran. Mengingat, berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS per Juni 2021, jumlah total tenaga honorer di Indonesia mencapai lebih dari 400.000 orang yang tersebar di seluruh instansi pemerintah. Lantas, apa alasan dibalik rencana penghapusan ini? Dan apa ada solusi bagi para tenaga honorer? Seperti yang kita ketahui selama ini, rekrutan tenaga honorer dilakukan secara mandiri oleh masing-masing instansi pemerintah, di mana ketidakjelasan sistem perekrutan seperti ini berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah UMR. Melalui kebijakan penghapusan tenaga honorer, pemerintah memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai, yaitu pemerintah ingin menata ulang birokrasi melalui pembangunan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang lebih profesional dan sejahtera, dengan mengatur standarisasi perekrutan dan upah minimum bagi aparatur sipil negara. Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan adanya maladministrasi dalam penggunaan tenaga honorer. Salah satunya adalah pengabaian kewajiban atas pekerjaan, imbalan, dan hubungan kerja. Faktanya yang sering terjadi, honorer kerap kali mendapat gaji yang kecil, namun dalam konteks tertentu, pekerjaannya bahkan jauh lebih banyak daripada ASN. Untuk itu, melalui kebijakan ini, pemerintah berusaha mengupayakan kesejahteraan ASN dengan mengatur standarisasi upah. Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa hanya ada dua kategori ASN, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Terkait dengan nasib honorer pada tahun 2023 mendatang, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB menuturkan bahwa tenaga honorer pada tahun 2023 tidak langsung diberhentikan, mereka tetap diberi kesempatan untuk bekerja di instansi pemerintah. Tenaga non-ASN tetap dibutuhkan, hanya saja pola rekrutmennya harus sesuai dengan kebutuhan, menggunakan skema outsourcing, dan mendapatkan penghasilan yang layak setidaknya sesuai dengan UMR. Seiring dengan penataan ulang non-ASN, pemerintah juga mendorong tenaga honorer untuk mengikuti seleksi calon ASN, yang bisa diikuti oleh tenaga honorer melalui jalur CPNS atau P3K, sesuai dengan pemenuhan syarat masing-masing individu.